Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. It's been a long time since I uploaded my last video ya. Udah lama nggak upload video. Dan kali ini gue akan coba ajak kalian kenalan sama sebuah feature di Orca Slicer yang namanya Fuzzy Skin. Ya, mungkin yang kenal gue mungkin bertanya-tanya ya, Bang sekarang kok pakai Orca Slicer? Ya, dan I recommend it untuk kalian juga karena setelah sebelumnya Cura was my favorite, dan setelah gue belajar ini Orca Slicer, I learned that Orca Slicer ini menurut gue lebih powerful, lebih versatile, dan secara hasil lebih konsisten. Ini yang paling penting adalah secara hasil lebih konsisten dibandingkan Cura. Dan kalian gue rekomend untuk switch sini walaupun ada learning curve yang harus kalian tempuh untuk migrasi adaptasi dari Cura ke Orca Slicer. Ya, back to topic. Ini kita akan lihat sebuah objek di layar. Ini adalah sebuah objek yang ada gelombangnya, ada teksturnya di layarnya. Nah, inilah yang namanya Fuzzy Skin. Ya, kalau kalian mau lihat model aslinya tuh nggak kayak gini nih. Nih, model aslinya polos ya, nggak ada teksturnya. Ini model biasa, solid, nggak ada teksturnya, nggak ada gelombang-gelombangnya. Dan ketika di slice dengan mengaktifkan Fuzzy Skin, dia akan jadi bergelombang. Ini akan gue liatin kalau slicing normal tanpa Fuzzy Skin ya. Nih, normal, lurus-lurus. Normal ya, normal aja. Terus kalau Fuzzy Skin-nya kita nyalain, ini akan jadi bergelombang. Oke, so kita langsung aja. First thing first, apa sih itu Fuzzy Skin ya? Jadi Fuzzy Skin ini adalah secara teknis adalah fitur yang sedikit bikin deviasi lah di toolpath atau di jalur filamen. Harusnya ini kan lurus ya, sesuai dengan modelnya. Ini kan harusnya lurus ya. Harusnya ini lurus dindingnya, tapi oleh Fuzzy Skin dia dibelokin ya. Dibelokin, dibuat gelombang, dibuat random, dibuat deviasi. Jadi nanti hasil akhirnya akan membuat ada teksturnya seperti itu. Nah, fungsinya buat apa sih? Paling utama ya untuk estetik ya. Untuk estetik ini jadi bikin tekstur model kayak kalian bisa kayak berbulu-bulu, ada tekstur unik, atau kalau secara fungsional ini juga bisa diaplikasikan untuk bagian-bagian yang membutuhkan grip lebih gitu ya. Bayangin kalau kalian desain ini di software CAD-nya ya, di Fusion, di SketchUp, atau bahkan di Blender. Untuk bikin tekstur kayak gini tuh PR. Itu kan dibandingkan kalian bikin model biasa lurus-lurus aja. It's very simple, mudah. Tapi kalau kita harus bikin tekstur seperti ini cukup PR di aplikasi-aplikasi tersebut. Nah, di Slicer ini bisa terbantu dengan settingan mudah namanya Fuzzy Skin ini. Nah, terus kemudian untuk Fuzzy Skin ini settingannya ada di mana? Kalian bisa lihat di tab prepare ya, yang di atas kan ada prepare, preview, device, project. Kalian ke prepare, terus kalian ke bawah di bagian proses ya. Di bagian proses nih ada quality, strength, speed, dan lain-lain. Kalian pilih ke bagian others ya, others, dan kemudian kalian scroll ke bawah di bagian special mode ya. Special mode ini ada Fuzzy Skin ya, di bawahnya spiral face. Ini ada Fuzzy Skin, dan by default ini akan none ya, akan tidak aktif. Kalian bisa pilih salah satu modenya. Settingannya banyak dan kalian harus tune ya, harus tune sendiri. Ini contoh settingan yang biasa gue pakai, tapi gue juga akan mengganti-ganti sesuai skenario penggunaan ya. Kenapa? Karena Fuzzy Skin ini beda filamen, terutama warna ya, beda warna. Ini akan menghasilkan efek yang berbeda ya. Kalau misalnya di warna-warna gelap kayak hitam, settingan seperti ini cukup. Tapi kalau di warna yang terang, biasanya si gelombangnya akan gue bikin lebih menonjol dibandingkan yang warna gelap. Ini contoh ya. Dan kalian sekali lagi harus tune
sendiri dan find your own preference sesuai dengan skenario penggunaan. Tapi setidaknya ada beberapa poin yang bisa kalian notif dulu untuk di otak-atik pertama kali. Yang pertama adalah fuzzy skin type-nya ya, tipe fuzzy skin-nya ya. Ada di Orca ada 3, contour and hole, sama all walls. Bedanya apa? Kalau di contour ini kalian akan memasang si fuzzy skin ini hanya pada outer wall aja, di wall terluarnya saja. Ya, ini kalau kita lihat di inner wall-nya atau wall dalam, ini mulus ya, tidak ada fuzzy skin. Nah ini kalau yang bagian atasnya sedikit ini karena dia tidak ada inner wall-nya tuh. Kalian bisa lihat ini tidak ada inner wall-nya, jadi yang bagian atasnya ini sedikit dianggap outer wall oleh slicer. Nah, jadi fuzzy skin yang bagian kontur ini hanya berlaku untuk outer wall saja, sementara inner wall-nya mulus, tidak diotak-atik sama si fuzzy skin. Terus sama juga contour and hole, kalau misalnya kalian ada objeknya, modelnya ada lubang, ini juga akan diotak-atik sama hole-nya. Terus kalau all walls, dia akan berpengaruh pada semua ya. Semua outer wall dan inner wall akan disentuh oleh si fuzzy skin. Kalian bisa lihat tadinya mulus, ini jadi tidak mulus. Ya, sudah disentuh sama fuzzy skin. Lihat perbedaannya. Oke. Untuk bagian noise type, kalian bisa skip dulu untuk awal-awal karena perbedaannya nggak terlalu kelihatan. Better kalian bermain dengan parameter lainnya, yaitu di bawahnya ada point distance. Ya, point distance adalah jarak kerandomannya. Nah ini kalau misalnya kalian lihat di sini, ini dari tadinya pathnya lurus, terus ada menjorok keluar atau cekung ke dalam. Ini jaraknya, berapa jauh si kerandomannya itu dari titik A ke titik B dan seterusnya. Nah kita coba panjangin ya, kita coba panjangin si point distance-nya. Let's say jadi 5 mili. Nah, kalian bisa lihat nih kerandomannya si teksturnya ini deviasinya jadi lebih jauh. Ya, dibandingkan kalau misalnya tadi 1 mili. Per 1 mili ini contoh ya, per 1 mili dia akan random belok ke kiri atau ke kanan. Tapi kalau yang barusan settingan 5 mili maka dia akan belok per 5 mili. Kalau kita kecilin lagi di 0,5 let's say ini dia akan beloknya lebih padat lagi ya. Akan berbelok berdeviasi per 0,5 mili. Nah, terus yang kedua adalah ketiga adalah skin thickness ya. Skin thickness ini adalah seberapa jauh dia beloknya. Tadi kan jarak beloknya, yang ini adalah seberapa jauh dia nyimpangnya dari jalur yang seharusnya. Nah, ini contoh ya. Ini dari jalurnya harusnya lurus, dia akan berbelok keluar atau ke dalam sebanyak 1 mili. Ya, ini kalian juga harus tune ya. Gitu. Oke, ini contoh 0,1 my default. Terus kalau 0,5 ini juga akan lebih menyimpang. Kalau misalnya kalian atur ini lebih kecil lagi, ini penyimpangannya juga nggak terlalu, akan semakin kecil lagi dia belok ke dalam atau keluarnya. Nah, untuk settingan rasanya yang kalian perlu ulik ya itu saja ya. Kecuali kalian mau fine tune, boleh settingan lain yang diubah, tapi setidaknya di settingan itu yang kalian ulik untuk pertama kali. Dan ya itu untuk pengaturan fuzzy skin. Setelah itu kalian slice dan kalian bisa send to printer atau mungkin pakai SD card seperti biasa. Nah, sekarang yang akan gue ajarin adalah advance tekniknya. Kalau kalian lihat di sini, ini kan semua bagian sesuai settingan ya, kontur ataupun all walls, ini semodel-modelnya. Ini kena fuzzy skin. Nah, gimana kalau misalnya kalian cuma mau si fuzzy skinnya itu di bagian tertentu aja. Misalnya, contoh di kasus ini gue akan aplikasi fuzzy skin hanya di depannya saja karena di belakang sama di belakang sama samping nggak kelihatan nih dari luar. Ini nanti akan tertutup objek lain, jadi menurut gua nggak perlu fuzzy skin di bagian yang lain. Nah, caranya adalah kalau di Cura di Orca, kalian bisa klik kanan objeknya,
terus kalian bikin namanya modifier. Nah, di sini modifier ada banyak bentuk, semuanya sama saja fungsinya, hanya saja bentuk yang mana yang kalian pilih harus disesuaikan dengan objek dan use case-nya masing-masing. Nah, di contoh ini gue akan pakai cube karena gue rasa udah cukup dan ini objeknya juga lurus-lurus aja. Kita bikin modifier, terus kemudian kita atur ukuran modifiernya. Pastikan ukuran modifiernya itu menutupi objek atau bagian yang akan kita ubah ya, tapi juga tidak terlalu besar, jangan sampai ngenain objek yang kita nggak mau ubah gitu ya. Ini contoh modifiernya, ini ketebelan, gue nggak mau handle-nya kena, jadi ini gue tipisin lagi si modifiernya. Bisa juga pakai ini, mungkin sekitar 3 mili ya. Kita atur lagi. Iya. Dah. Oke, ini cukup. Gue cuma butuh si fuzzy skin-nya kena front face-nya aja, handle-nya nggak kena, dan inner wall-nya juga nggak perlu kena. Gitu. Oke, ini sudah. Modifiernya sudah cukup. Kalau misalnya mau ada 2 bidang atau 2 face yang kalian mau kalian mau ubah gitu ya, kalian mau ubah fuzzy skin, ini kalian bisa tambah lagi modifier yang lainnya. Ini tinggal diatur saja sama seperti yang lain. Tapi contoh kali ini adalah gue pakai satu aja. Terus kemudian apa yang harus kita lakukan? Ini make sure pertama adalah si settingan fuzzy skin dimatikan ya, di semuanya. Di global kalian cek ini fuzzy skin-nya dimatikan, terus di objek ini akan muncul 2 objek di use case kali ini, yang itu yang pertama adalah si objek utamanya, si cube-nya. Ini pastikan di cube-nya ini fuzzy skin-nya mati, dan sekarang kita masuk ke generic cube. Generic cube ini adalah modifiernya. Nah, beda sama yang lain, ini di sini fuzzy skin harus dinyalakan ya, contour on gitu. Kalau udah seperti ini, kita nyalakan, kita slice, dan voila, selesai. Ya, dengan teknik ini, dengan kita pakai modifier, kita bisa milih untuk fuzzy skin ini nggak diaplikasikan di semua parts. Kenapa? Karena for your information, fuzzy skin ini akan menambah. Ini kalian bisa lihat di sini. Ini waktu printnya 1 jam 11 menit. Ini akan menambah waktu print, ya. Karena toolpath akan bergerak lebih mulus, lebih cepat ketika jalurnya lurus. Tapi kalau fuzzy skin dia dibelokin, jadi ini lebih lama. Bayangin kalau misalnya kalian fuzzy skinnya dinyalain di semua, di all, di global ya. Kita nyalain fuzzy skin di all. Dari tadinya 1 jam 11 menit. Ini kan normal ya. Oh ya, sorry. Ini objeknya salah. Ini harusnya ikut yang default. Oke, nih. Ini akan nambah ya. Ini untung objeknya kecil dan deviasinya nggak terlalu kelihatan. Ini akan nambah waktu print. Gitu. Bayangin kalau objeknya besar, fasianya lebih rumit, dengan fuzzy skin-nya di tempat-tempat yang nggak kita perlukan, ini akan nambah waktu print. Terus kemudian fuzzy skin ini minusnya lagi, selain nambah waktu, adalah dia akan mengurangi akurasi. Untuk parts-parts yang tight fit gitu ya, yang parts yang di aplikasi desainnya kalian sudah bikin dengan toleransi tipis banget, let's say 0,1 atau 0,2 mm, dengan adanya fuzzy skin ini akan kacau balau ya. Jadi fuzzy skin minusnya adalah mengurangi akurasi print. Lihat ini aplikasinya, yang kanan ini dia normal print, sedangkan yang tengah sama yang kiri ini dia pakai fuzzy skin. Ya, as you can see ya, satu model dengan kita pakai settingan fuzzy skin ini bisa produce hasil atau looks yang berbeda. Ya, jadi dengan teknik ini kalian bisa aplikasiin fuzzy skin, dan advance tekniknya kalau diaplikasikan kalian juga bisa aplikasikan fuzzy skin di tempat tertentu yang kalian mau saja, tidak di all ya. Gitu deh. Oke, I think it's enough for this tutorial. Terima kasih sudah nonton, dan sampai jumpa di
kesempatan lainnya. Bye-bye.